Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu dalam hidup kita ini. Kita mau masuk dalam sebuah perenungan sesaat, Bapak Ibu Saudara, untuk mengingat akan betapa besar kasih, kebaikan dan cinta Tuhan atas hidup setiap kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, itu menjadi bekal bagi setiap kita, pegangan bagi setiap kita, bahwa kita ini adalah orang-orang dikasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan mengasihi kita, apalagi yang kita bisa minta daripada Tuhan selain kasih yang tidak terbatas itu, yang sudah, bukan baru akan, tetapi sudah diberikan bagi kita. Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita, tapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia beri buat kita. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Nah, tema kali ini saya angkat 30 keping uang perak. Dan tentunya setiap kali kita dengar kata-kata ini, 30 keping uang perak, pikiran kita langsung diingatkan akan bagaimana Tuhan Yesus dikhianati. Ada banyak orang mungkin berpikir bahwa kok Yudas tega banget ya gitu, hanya dengan sekedar 30 keping uang perak dia mengkhianati Tuhan. Ada banyak orang seringkali menghakimi Yudas, bilang Yudas itu jahat, Yudas itu khianat dan sebagainya. Namun seperti pepatah bilang, ketika satu jari menunjuk ke depan, semua jari lainnya menunjuk kepada diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, berapa sering tanpa kita sadari, kita juga seringkali menjual Tuhan di dalam perjalanan hidup kita ini. Kita seringkali menukar Tuhan dengan banyak hal yang ditawarkan dunia kepada setiap kita. Ada banyak orang yang dengan sukarela meninggalkan iman percayanya dan beralih kepada iman percaya yang lain hanya karena entah itu jabatan, entah itu posisi, entah itu seseorang atau apapun itu. Ada banyak orang seringkali dia masih ada di gereja, tetapi segala motivasi, segala niatan dan apapun yang dia kerjakan sebenarnya tidak sepenuhnya tulus untuk Tuhan. Karena ada tujuan-tujuan lain. Sehingga tujuan-tujuan inilah yang menjadi 30 keping uang perak dalam kehidupan orang percaya. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas mengenai 30 keping uang perak ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena demi kasih-Mu Tuhan, Engkau rela menjalani semuanya itu bagi kami. Engkau rela dihina, Engkau rela menanggung semua siksaan deraan, dan Engkau rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami. Dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami akui kami tidak akan pernah mampu. Itu sebabnya kami butuh Engkau, Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami tidak mengkhianati Engkau. Untuk kami tidak menukarkan Engkau dengan hal-hal yang lain. Sebab dalam hidup ini tidak akan pernah ada satupun yang sebanding dengan Engkau. Biarlah iman kami terus kepadamu dan tidak akan pernah tergoyahkan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 26 ayat yang ke-15, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Yudas berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. 30 keping perak. Di Roma 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Sebab jika kita yang telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mengapa Yudas bisa sampai mengkhianati Yesus? Gurunya yang diikutinya selama 3 tahun, dengan berbagai pengajarannya yang didengarnya, masa tidak ada satupun yang melekat? Masa tidak ada satupun yang menjadi rema dalam dirinya? Belum lagi berbagai mujizat yang dilihatnya, yang tidak dapat dikerjakan oleh orang yang lain. Namun semua itu hanya ditukar dengan 30 keping uang perak. Apakah semua pengalaman itu tidak cukup untuknya supaya imannya tetap teguh? Apakah semua itu tidak cukup untuk membuatnya tidak berbalik? Kalau Yudas saja bisa demikian, apalagi kita? Apalagi kita yang tidak mendengar pengajarannya secara langsung, yang tidak bertemu muka dengan muka, berjalan bersama, makan bersama, dan sebagainya. Dan tidak melihatnya melakukan mujizat secara langsung di depan mata kepala kita sendiri. Akankah kita seperti Yudas yang pada suatu saat bisa berbalik mengkhianati Yesus bila ada kesempatan? Selama belum ada kesempatan tentu kita bilang, oh tidak mungkin. Tetapi manakala kesempatan itu terbuka lebar di depan kita, akankah kita mengkhianatinya? Jangan pernah berpikir pengetahuan kita tentang Alkitab atau pelayanan kita bisa membuat kita imun dan tidak berbalik dari Yesus. Jangan pernah ada satu orang pun yang menganggap dirinya kuat. Apakah uang perak yang akan membuat kita mengkhianatinya dan menyalibkannya lagi dalam bentuk kesombongankah? Kenyamanankah? Kenikmatan hidupkah? Kepahitankah? Iri hatikah? Kekecewaankah? Hartakah? Posisi kedudukankah? Atau mungkin seseorangkah? Mari kita cross check kepada diri kita kembali. Seberapa imun kita kalau kita diperhadapkan dengan hal-hal tersebut dibandingkan dengan tetap setia kepada Tuhan. Apakah demi sesuatu yang begitu berharga bagi kita dalam hidup ini, sehingga kita rela menjual dan mengkhianati Yesus? Adakah kita coba menekan dosa kita dengan menyembunyikannya dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan? Kita memakai topeng untuk menutup rapat dosa kita dan membuat orang-orang terpana dengan kebaikan kita dan pelayanan kita.
waspadalah terhadap bis atau nature dosa yang ada dalam diri kita, yang pada saatnya bisa muncul. Kecuali semua itu kita matikan dan salibkan bersama dengan Kristus. Seperti tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tidak ada jalan lain atau tidak ada jalan pintas untuk kita, kecuali kita mau menyangkali diri kita dan mati bagi diri kita sendiri. Mati bagi 30 keping uang perak dalam diri kita. Kalau tidak, mungkin suatu saat kita akan menjadi seperti Yudas dan menyalibkan Yesus lagi. Seperti ada tertulis di dalam Lukas 9 ayat ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku setiap hari. Adakah kita mau jujur dengan hati yang hancur untuk datang kepada Kristus, supaya Ia melepaskan kita dari ciri dosa kita? Ada hasrat hati yang besar untuk minta dan mohon kepadanya untuk membersihkan kita dari dosa kita. Ataukah kita tidak menyadari natur dosa kita yang menguasai kita? Komitmen apa yang harus kita ambil untuk mati bagi diri kita sendiri? Die to yourself. Sebagai respon kepada Kristus yang rela mati bagi Anda dan saya. Mari kita evaluasi. Jangan sampai kita menyalibkan kembali Kristus dengan 30 keping uang perak kita. Marilah kita membawa penyesalan dan pengakuan dosa tiap hari secara konsisten, untuk mengizinkan Tuhan menguliti dan membuang dosa kita secara tuntas, agar kita dapat menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Biarlah ini menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah ku balas kasih-Mu di Kalvari, bagaimanakah ku bayar darah-Mu yang tercurah? Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu, hanya dengan ku membawa segenap hatiku, selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu, selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Bagaimana kan ku balas kasih-Mu di Kalvari? Bapak Ibu Saudara, dengan cara apapun kita tidak akan pernah mampu membalas kasih-Nya yang Dia sudah curahkan bagi kita. Bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah? Tidak akan pernah mampu kita.
Kecuali hanya dengan kuserahkan hidupku bagimu. Biarlah hidup yang dia telah tebus ini kita boleh letakkan di mezbahnya. Hanya dengan membawa segenap hati kita sebagai persembahan yang hidup dan nyata bagi dia. Selamanya kan ku ingat pengorbananmu. Jangan pernah melupakan pengorbanannya. Sebab itu adalah kasih yang terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Selamanya takkan ku berpaling darimu. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Tidak akan pernah menukar Tuhan. Tidak akan pernah menjual Tuhan dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Selamanya hidup ini jadi milikmu. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup yang kita hidup ini bukan punya kita lagi. Kita sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi hidup yang kita hidupi hari ini bukan punya kita, tapi punyanya Tuhan. Itu sebabnya selamanya akan kumasyurkan namamu. Bagaimana kan ku balas kasih-Mu di Kalvari? Bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah? Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu. Hanya dengan ku membawa segenap hatiku. Selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu. Selamanya takkan ku berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini jadi milik-Mu. Selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu. Selamanya takkan ku berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini jadi milik-Mu. Selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Selamanya hidup kami milik-Mu. Selamanya kami masyurkan nama-Mu. Selama-lamanya. Hinarabo, hinalabayarabashane, selamanya hanya Engkau-lah yang kami sembah. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan, untuk kami selalu melihat akan karya-Mu atas hidup kami, agar kami selalu mengingat
bagaimana pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Sehingga apapun kondisi kami hari ini, bagaimanapun situasi hidup kami hari ini, apapun yang sedang ditawarkan dunia kepada kami, itu tidak akan pernah menggoyahkan kami, tidak akan pernah menggantikan Engkau di dalam hidup kami. Sebab kami percaya, ketika kami memiliki Engkau Tuhan, kami memiliki segalanya. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan, ada segala-galanya. Biarlah kami mencari terlebih dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka seperti janji-Mu, Engkau akan menambahkan segala sesuatunya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia dan pengorbanan-Mu yang melampaui akal kami. Selama-lamanya kami akan mengingatnya dan memasyurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita sama-sama katakan amin.